Selamat pagi, hari ini tanggal 9 Juli 2022. Hari ini saya akan mengupdate tanaman markisa saya yang sudah lebih dari seminggu saya pruning dengan cara memangkas daun seperti ini untuk memunculkan bunga. Tetapi sepertinya cara yang saya lakukan kurang efektif karena tidak ada bunga yang keluar. Berarti untuk teman-teman yang ingin mencoba untuk membuahkan pohon markisa setelah melalui proses pemupukan pembuahan, tahapan selanjutnya teman-teman harus memotong pucuk ya. Nih, teman-teman harus potong pucuknya. Jadi tahap ini akan saya ulang mulai dari pemupukan untuk pohon markisanya. Lalu apakah pupuk yang saya buat, POC yang saya buat dengan bahan gentang dan pisang itu berhasil? Jawaban dari saya adalah pupuknya berhasil ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya, ini sangat subur. Sangat rimbun ya teman-teman. Daun-daunnya segar ya. Ini di para-para ini didominasi oleh pohon markisa. Kalau teman-teman lihat, ini bunga air mata pengantin cuman sedikit rambatannya, tapi didominasi oleh pohon markisa. Dan pucuk-pucuk inilah yang nanti akan saya potong. Bisa terlihat ini ada beberapa pucuk yang akan saya potong. Tapi sebelum saya potong, saya lakukan pemupukan terlebih dahulu. Dan biasanya bunga pohon markisa yang setelah dipupukkan dengan pupuk pembuahan lalu di pruning dengan cara dipotong ya, seperti ini batangnya saya potong, itu bunga akan muncul di ketiak daun. Sebentar, saya tunjukkan. Nah ini teman-teman, nah ini harusnya bunga ya. Ini adalah calon bunga yang seharusnya dia akan berbunga, cuman nutrisi itu terus mengalir ke batang ya. Nutrisi terus mengalir ke batang untuk memanjangkan batang. Oke. Dan bunga yang jadi biasanya dia akan membesar ya, dan ini adalah salah satu potesannya. Nah, ini adalah salah satu potesan bunga ya. Jadi calon bunga yang kecil tadi dia akan membesar teman-teman dan membentuk bunga. Lalu bunga yang biasanya mekar, dia akan melakukan proses penyerbukan
Ya, biasanya saya penyerbukan manual ya. Saya bantu dengan penyerbukan manual supaya proses pembuahannya meningkat ya. Jadi bunganya tidak gugur. Seperti itu. Tapi kalau untuk kasus pohon markisa saya, jadi nggak semua bunga jadi buah, dan nggak semua buah itu bisa bertahan lama. Jadi ada yang bunga yang udah saya serbukin itu rontok, ada juga yang udah jadi pentil buah rontok, ada yang buahnya udah besar teman-teman, itu rontok juga. Ya mudah-mudahan dengan POC yang saya buat dengan kulit pisang dan juga kentang bahan utamanya, itu bisa memaksimalkan ya produksi buah markisa saya. Lalu saya ingin membahas ini ya teman-teman. Ini adalah sistem penyiraman semi otomatis yang saya buat dengan botol yang saya buang ujungnya atau di bagian bawah botolnya, lalu kita terbalikan seperti ini. Dan ini teman-teman bisa menyiramkan tanaman nggak perlu setiap hari. Kenapa saya mau bahas ini? Karena tanaman-tanaman saya yang ada di atas ini, terutama bunga telang, lalu air mata pengantin dan pohon markisa, pertumbuhan akarnya itu sudah sangat banyak ya di dalam planter bag ini. Jadi proses penyerapan air itu sangat cepat. Jadi tanaman selalu membutuhkan air setiap hari. Jadi kalau misalnya kita telat atau saya telat menyiram, untuk telat sehari biasanya ya, ini daun-daun mulai layu ya, karena ya itu tadi, akar membutuhkan air yang banyak untuk nutrisinya yang akan dibagikan ke daun-daun ini. Teman-teman juga bisa lihat pupuk POC yang saya buat, yaitu seperti POC telur yang saya buat untuk fase vegetatif juga berhasil. Teman-teman bisa lihat ini pertumbuhan air mata pengantinnya sangat subur. Baik, lagi ke pembahasan sistem tetes ini. Sistem tetes itu sangat efisien ya untuk teman-teman yang mungkin tidak sempat menyiram tanaman setiap hari, karena dia bisa menyimpan air cukup lama tapi tidak sampai seminggu, tergantung dari deras atau tidaknya tetesan yang diberikan. Ini saya mau coba atur seberapa deras tetesannya yang akan keluar. Ya, ini kalau ini terlalu deras ya teman-teman. Ini beberapa jam aja udah habis kalau tetesannya seperti ini. Sorry. Pokoknya harus diatur sedemikian rupa. Teman-teman mau atur per detik dia berapa kali menetes, itu juga bisa. Seperti itu.
Tetapi dari sistem tetes ini atau sistem drip ini memiliki kelemahan, yaitu teman-teman bisa lihat ini dia hanya menetes di satu titik ya, tergantung kita mau nempatin si botol ini di daerah mana. Yang jelas kelemahannya ini dia hanya menyiram di satu titik, tidak merata ya. Ini teman-teman bisa lihat, ini pohon markisa, ini airnya sudah habis. Dia hanya menetes di sini. Tapi sepertinya sistem ini akan saya modifikasi dengan menggunakan sumbu. Sumbu yang saya gunakan biasanya seperti kain yang panjang. Jadi nanti di bagian bawah dari tutup botol ini akan saya lubangi, lalu saya masukkan kainnya. Saya sumpel dengan kain yang panjang. Nanti kain yang panjang itu saya masukkan ke dalam planter bag ya, secara melingkar seperti itu. Atau teman-teman mau sembari di repotting, nanti ya kainnya dimasukkan ke dalam planter bag atau pot. Nanti kain akan menyerap air dari botol, lalu akan membasahi seluruh bagian dalam seperti itu dengan merata. Tergantung teman-teman ini ya, meletakkan posisi kainnya seperti apa. Dan cara seperti itu saya rasa cukup bagus ya, karena dengan pohon yang akarnya sudah mulai banyak dan wadah medianya juga mungkin ini sudah harus diganti ya, karena ini planter bag 75 liter ya, ini teman-teman bisa lihat mungkin harus diganti dengan yang 100 liter. Jadi kebutuhan akar untuk menyerap air itu sangat tinggi dikarenakan proses pertumbuhan dari pohon markisa juga sangat cepat, jadi dia membutuhkan air yang sangat banyak. Dan saya rasa sistem tetes yang dikombinasikan dengan sistem sumbu dengan kain itu akan sangat-sangat efektif. Oke, mungkin itu aja update kali ini tentang gagalnya proses pembuahan dengan cara dikurangi daunnya. Dan mungkin konten selanjutnya akan saya buatkan mulai dari proses pemupukan sampai pemotongan pucuk ya, seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang suka video ini. Bisa like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk teman-teman nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan update tanaman dari saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.